Halo, kita berjumpa lagi di Logika Satu Sisi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah komando Mas Menteri Nadiem Makarim dengan program Merdeka Belajarnya telah mengambil dua kebijakan penting tentang ujian. Yang pertama, ujian nasional diganti dengan asesmen nasional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam konsepnya asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional tidak membawa konsekuensi apapun baik bagi siswa maupun sekolah. Dari tes tersebut, Kemendikbud akan membantu sekolah dan dinas pendidikan untuk mendapatkan laporan yang menjelaskan tentang profil, kekuatan, dan area perbaikan yang harus dilakukan oleh sekolah. Apa isi laporan itu? Tentu secara garis besar, laporan itu akan setidaknya berisi 4 hal pokok. Yang pertama adalah kemampuan literasi, ya, yang kurang lebih berisi tentang seberapa baik peserta didik di sebuah sekolah dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai macam jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua adalah kemampuan numerasi. Di sini akan berisi tentang seberapa bagus peserta didik di sebuah sekolah dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemudian survei karakter tentu akan berisi tentang potret peserta didik dalam aspek sosioemosional pada indikator beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, kemudian bagaimana sikapnya terhadap kebinekaan, bagaimana kemandiriannya, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Dan di bagian keempat, laporan itu tentang survei lingkungan belajar itu akan berisi potret tentang tingkat kenyamanan sebuah sekolah sebagai tempat belajar, atau potret tentang iklim sekolah yang menunjang proses pembelajaran. Laporan itu tentu akan memberikan banyak data tentang sekolah tersebut. Memberikan data tentang pembelajaran yang terjadi di sekolah tersebut serta berbagai aspek yang mempengaruhinya. Juga data tentang bagaimana kesiapan peserta didik tersebut dalam memasuki dunia kerja ataupun kesiapannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Artinya, laporan ini secara implisit akan memberikan gambaran atau potret tentang kinerja dari dinas pendidikan setempat, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja tenaga kependidikan dalam mengelola pendidikan dan aktivitas pembelajaran. Maka di tataran selanjutnya, laporan ini juga sekaligus memberi gambaran kompetensi guru dalam menginterpretasi kompetensi dasar, mengaplikasikannya dalam pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran dan model penilaian. Itu yang pertama tentang kebijakan ujian nasional yang diganti dengan asesmen nasional.
Kemudian kebijakan yang kedua tentang ujian itu adalah ujian sekolah berstandar nasional atau USBN yang biasanya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dikembalikan kepada guru dan sekolah. Sekolahlah yang akan menentukan kelulusan peserta didik, karena guru dan sekolah yang lebih memahami kemampuan peserta didiknya. Oleh karena itu, kedaulatan dan kewenangan dikembalikan kepada sekolah. Pengembalian kewenangan itu tentu mengandung sebuah tanggung jawab dan konsekuensi. Di sana ada tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh sekolah. Apa saja itu? Berikut ada beberapa hal penting yang bisa dipertimbangkan dan disikapi oleh guru dan sekolah. Yang pertama adalah keraguan sekaligus ada kritik terkait dengan kemampuan guru dalam membuat evaluasi. Karena guru cenderung menggunakan evaluasi lama ya, evaluasi dengan cara lama, yaitu yang sering menggunakan dengan tes tulis saja. Nah, kemampuan guru dipandang belum memadai untuk menggunakan berbagai bentuk evaluasi seperti proyek, produk atau karya tulis. Nah, inilah tantangan yang harus dijawab oleh sekolah dan guru. Yang kedua adalah tantangan yang juga tidak kalah pentingnya adalah kemampuan guru dalam menerjemahkan kompetensi dasar hingga menjadi sebuah aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan konteks kehidupan peserta didik. Nah, kemampuan ini kemudian akan terejawanta tertulis dalam RPP. Sementara sudah menjadi rahasia umum bahwa di kalangan guru itu selalu bergerilya ya untuk mencari RPP punya teman. Nah, ini tantangannya. Yang ketiga, perubahan ini nampaknya menyebabkan mutu sekolah itu akan diserahkan kepada masyarakat sebagai pengguna lulusan. Masyarakatlah yang menilai seberapa baik lulusan sebuah sekolah. Dari sinilah terbentuk citra sekolah. Pada gilirannya, persepsi sekolah juga akan terbentuk. Nah, semakin baik persepsi sebuah sekolah, maka semakin baik pula penerimaan sekolah itu di dalam masyarakat. Demikian pun sebaliknya. Yang keempat, di tengah tuntutan pembelajaran yang mengedepankan kompetensi, sekolah harus memastikan pendidikan yang berkeadilan bagi peserta didiknya. Pendidikan yang melayani semua peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kompetensinya. Pendidikan yang mampu melayani peserta didik sesuai dengan perkembangan kognitif, perkembangan emosionalnya. Karena kurikulum pendidikan kita kerap memaksa peserta didik untuk mengikuti isi kurikulum. Padahal kurikulum itu sebenarnya hanya sebuah tools. Yang kelima, yang juga harus diantisipasi dan disikapi itu adalah bahwa sekolah dituntut untuk membangun budaya komunikasi dan kolaborasi. Di sana akan terjadi ruang diskusi dan curah gagas untuk menentukan langkah dan kebijakan sekolah di tengah perubahan yang terus berlari. Disinilah kepemimpinan kepala sekolah dituntut untuk memimpin timnya dan mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi dan memastikan program perubahan terjadi di dalam ruang pembelajaran. Anda boleh tidak setuju dengan pandangan ini karena ini hanya logika satu sisi. Tapi kita sepakat bahwa di tengah perubahan yang terus berlari, dunia pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi. Itu hanya bisa dilakukan bila ada budaya komunikasi, budaya berkolaborasi yang telah terbangun dalam sebuah sekolah.
Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai jumpa.